Peluncuran produk dan layanan baru yang berhasil merupakan hal yang sangat penting bagi kemakmuran finansial jangka panjang perusahaan. Perusahaan harus memaksimalkan ekuitas merek di semua merek dan produk, serta layanan berbeda yang mereka tawarkan. Strategi arsitektur merek menentukan elemen merek mana yang akan diterapkan di semua produk dan layanan baru dan yang sudah ada. Dan ini merupakan cara yang digunakan untuk membantu konsumen memahami produk dan layanan tersebut. Nah, apa sih strategi arsitektur merek itu? Strategi arsitektur merek adalah keadaan di mana perusahaan membantu perusahaan lain menentukan produk dan layanan mana yang akan diperkenalkan, dimulai dari nama merek, logo, simbol, dan sebagainya yang akan diterapkan pada produk baru ataupun yang sudah ada. Semua hal dilakukan untuk menjawab banyak pertanyaan soal layanan dan produk, seperti produk atau layanan berbeda mana yang harus memiliki nama merek yang sama, atau berapa banyak variasi dari nama merek tersebut yang harus diterapkan, dan inilah yang menjadi fokus strategi arsitektur merek. Lalu, apa saja sih peranan arsitektur merek untuk kebutuhan manajemen merek? Nah, peranan arsitektur merek ada dua, yaitu untuk memperjelas kesadaran merek dan untuk meningkatkan citra merek. Untuk mengembangkan strategi arsitektur merek memerlukan 3 langkah utama. Langkah yang pertama yaitu mendefinisikan potensi merek dalam kaitannya dengan jejak pasar. Jadi, untuk mendefinisikan potensi merek harus mempertimbangkan 3 karakteristik penting, yaitu visi merek, batasan merek, dan pemosisian merek. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi perluasan produk dan layanan yang memungkinkan merek mencapai potensi tersebut. Perluasan merek adalah produk baru yang diperkenalkan dengan nama merek yang sudah ada. Ada 2 perbedaan kategori dalam perluasan merek. Yang pertama, perluasan lini sebuah produk. Nah, itu adalah pengenalan produk baru dalam kategori yang masih berhubungan, seperti Samsung Galaxy, Samsung Tab, Samsung Smartwatch, dan lain-lain. Dan yang kedua, perluasan kategori, yaitu pengenalan produk baru di luar kategori yang ada, misalnya Samsung Engineering. Langkah terakhir yaitu menentukan elemen merek dan penentuan posisi yang terkait dengan produk dan layanan spesifik untuk merek tersebut. Langkah terakhir ini memutuskan elemen merek tertentu yang akan digunakan untuk produk atau layanan baru tertentu yang terkait dengan merek tersebut. Produk dan layanan baru harus diberi merek sedemikian rupa untuk memaksimalkan kejelasan dan pemahaman merek secara keseluruhan kepada konsumen dan pelanggan. Setelah menguraikan proses 3 langkah untuk mengembangkan strategi arsitektur merek yang efektif, selanjutnya ada alat strategis penting untuk mengembangkan strategi arsitektur merek, yaitu dengan portofolio merek. Portofolio merek mencakup semua merek yang dijual oleh perusahaan dalam kategori produk. Aspek penilaiannya itu berdasarkan kemampuannya memaksimalkan nilai merek, seperti setiap merek dalam portofolio tidak boleh merugikan atau menurunkan nilai merek lainnya. Idealnya, setiap merek memaksimalkan nilai dalam kombinasi dengan semua merek lain dalam portofolio. Muncullah sebuah pertanyaan, mengapa sebuah perusahaan mungkin memiliki banyak merek dalam kategori produk yang sama? Alasan utamanya adalah jangkauan pasar. Perusahaan umumnya perlu memperdagangkan cakupan pasar dan pertimbangan lain dengan biaya dan profitabilitas. Portofolio terlalu besar jika keuntungan dapat ditingkatkan dengan menjatuhkan merek dan tidak cukup besar jika keuntungan dapat ditingkatkan dengan menambah merek. Prinsip dasar dalam merancang portofolio merek adalah memaksimalkan cakupan pasar sehingga tidak ada pelanggan potensial yang diabaikan. Setiap merek harus memiliki target pasar dan positioning yang berbeda. Misalnya, selama kira-kira 10 tahun terakhir, perusahaan P&G telah berupaya memaksimalkan cakupan pasar dan meminimalkan tumpang tindih merek dengan mengejar pertumbuhan organik
dari merek inti yang sudah ada. Perusahaan telah memfokuskan upaya inovasinya pada merek inti yang mana memiliki pendapatan lebih dari 1 miliar dolar. Kemudian, banyak perusahaan yang mengikuti perluasan merek seperti yang dilakukan oleh perusahaan P&G ini. Ada yang tahu hierarki merek itu apa? Hierarki merek adalah cara yang berguna untuk menggambarkan secara grafis strategi merek perusahaan dengan menampilkan jumlah dan sifat elemen merek yang umum dan berbeda di seluruh produk perusahaan, mengungkapkan urutan eksplisit mereka. Contoh misalnya, komputer notebook Dell Inspiron 17R terdiri dari 3 elemen nama merek yang berbeda, kata Dell, Inspiron, dan 17R. Beberapa di antaranya mungkin dimiliki oleh banyak produk yang berbeda, sementara yang lainnya terbatas. Kata Dell menggunakan nama korporatnya untuk merek banyak produknya, tetapi Inspiron menunjuk jenis komputer tertentu atau portable, dan 17R mengidentifikasi model Inspiron tertentu atau dirancang untuk memaksimalkan kinerja dan hiburan game, dan termasuk layar 17 inci. Inilah bagaimana hierarki merek pada suatu produk bekerja. Ada beberapa tingkat hierarki merek. Yang pertama, tingkat merek perusahaan atau perusahaan. Tingkat hierarki tertinggi secara teknis selalu terdiri satu merek korporat atau perusahaan. Untuk mempermudah, dapat mengacu pada merek korporat dan perusahaan secara bergantian, mengakui bahwa konsumen mungkin tidak perlu membedakan antara keduanya, atau mengetahui bahwa perusahaan dapat menggolongkan banyak perusahaan. Yang kedua, tingkat merek keluarga. Pada tingkat yang lebih rendah berikutnya, merek keluarga juga disebut merek jangkauan atau merek payung. Digunakan di lebih dari satu kategori produk, tetapi belum tentu merupakan nama perusahaan atau korporasi. Yang ketiga, tingkat merek individu. Masing-masing merek pada dasarnya dibatasi pada satu kategori produk, meskipun beberapa jenis produk mungkin berbeda berdasarkan model, ukuran paket, rasa, dan sebagainya. Yang keempat, tingkat pengubah. Terlepas dari apakah pemasar memilih merek korporat, keluarga, atau individu, para merek seringkali harus lebih jauh membedakan merek menurut jenis barang atau model yang berbeda. Pengubah adalah sarana untuk menunjuk item atau tipe model tertentu, atau versi konfigurasi tertentu dari produk. 5. Deskripsi produk. Meskipun tidak dianggap sebagai elemen merek semata, deskripsi produk untuk produk bermerek dapat menjadi unsur penting dalam strategi merek. Deskripsi produk membantu konsumen memahami apa produk itu dan apa fungsinya, dan juga membantu menentukan persaingan yang relevan di benak konsumen. Merek perusahaan. Merek perusahaan atau employer branding adalah proses membangun dan mempromosikan reputasi perusahaan sebagai pemberi kerja pilihan. Ini adalah reputasi yang telah dicapai perusahaan di pasar, kredibilitas perusahaan, serta kesuksesan dan kepemimpinan bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, keahlian perusahaan. Sejauh mana konsumen melihat perusahaan mampu bersaing. Yang kedua, kepercayaan perusahaan. Sejauh mana konsumen percaya bahwa perusahaan adalah termotivasi untuk selalu harus jujur, dapat diandalkan, dan peka terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, kesukaan perusahaan. Sejauh mana konsumen melihat perusahaan sebagai menyenangkan, menarik, prestisius, dinamis, dan sebagainya. Ada petunjuk penggunaan arsitektur merek.
Arsitektur merek adalah contoh klasik dari sifat pemasaran, seni, dan sains. Penting untuk menetapkan aturan dan konvensi serta disiplin dan konsisten. Namun, pada saat yang sama, penting juga untuk menjadi fleksibel dan kreatif. Sasaran perusahaan, perilaku konsumen, atau aktivitas kompetitif terkadang dapat menentukan penyimpangan yang signifikan dalam strategi merek, dan cara hierarki merek diatur untuk produk yang berbeda atau untuk pasar yang berbeda. Strategi mendatang pemasar harus mengingat 5 pedoman berikut. Yang pertama, mengadopsi fokus pelanggan yang kuat. Kenali apa yang pelanggan ketahui dan inginkan, dan bagaimana mereka akan memiliki. Yang kedua, buat platform merek yang luas dan kuat. Merek payung yang kuat sangat diminati dan maksimalkan sinergi dan aliran. Yang ketiga, hindari overbranding dan memiliki terlalu banyak merek. Produk berteknologi tinggi, misalnya, seringkali dikritik karena memberi merek pada setiap bahan sehingga efek keseluruhannya seperti mobil balap NASCAR dengan logo dan stiker di mana-mana. Yang keempat, secara selektif, memperkerjakan submerek. Submerek dapat mengkomunikasikan keterkaitan dan kekhasan merupakan sarana untuk melengkapi dan memperkuat merek. Yang kelima, memperluas merek secara selektif. Perluasan merek harus membangun yang baru antara nilai merek dan meningkatkan nilai merek yang ada. Jadi, kesimpulannya, bidang yang semakin penting bagi banyak merek adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan menjadi lebih sadar akan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari kata-kata dan tindakan mereka. Banyak yang sekarang menggunakan program pemasaran yang dirancang untuk menyelaraskan merek mereka dengan tujuan penting bagi pelanggan mereka. Banyak konsumen juga menjadi lebih sadar akan aspek lingkungan dari produk dan jasa suatu perusahaan dan bagaimana mereka diproduksi dan dibuang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.